Ini kita nggak ngebentok nih belakang bawah nih. Nggak, aman. 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 Keseringan nyetir mobil cepet. Baru ada kecelakaan dikit. Baru dikit aja ya. Ada kecelakaan dikit bentok. Ngobrol bersekutu balik lagi di Sekut Otomotif. Masih bareng dengan JJ Sekut. Hari ini gue pengen diajarin sama JJ off-road ringan-ringan dulu ya. Ringan-ringan dulu ya. Jadi lu off-road berapa lama, J? Lu sebenarnya off-road atau speed off-road sih? Off-road. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau speed off-road kan yang balapnya kan. Yeah. Kalau off-road kan lebih yang kayak adventure gitu kan. Dua-duanya sih. Dua-duanya lu ya? Dua-duanya. Udah lama tuh lu ya? Kayaknya 20 tahun. Anjing. Gila. Dari semua mobil buat jalanan kayak begini, yang paling enak mobil apaan? Apa ya? Masing-masing sebenarnya ada kelebihan kekurangannya sih ya. Favorit lu deh? Favorit gua beberapa sih, mungkin kalau yang gedenya Land Cruiser. Land Cruiser ya? Land Cruiser. Yang VX80 VXCP? Gua suka udah dari zaman yang seri 40, yang orang bilang hardtop. Oh ya hardtop? Iya, itu kan badak banget tuh. Oke. Sebelum itu berarti? Iya. Dari yang itu sampai yang udah yang modern kayak misalnya VX gitu. Orang bilang tuh hardtop tuh mobil penculik zaman dulu ya? Penculik, iya. Cuma banyak juga yang suka salah kaprah. Jadi pokoknya kalau ngeliat mobil yang tinggi gitu, dibilang mobil penculik. Padahal kan itu hardtop kan? Iya. Spesifik ya. Spesifik hardtop. Oh dari hardtop lu udah suka tuh? Udah suka. Tuh mobil, mungkin mobil pertama gua yang punya gua pribadi sendiri hardtop kali waktu itu tuh. Yang di Bromo tuh semuanya hardtop ya? Hardtop tuh, hardtop bener. Iya, bener. Itu Bangor juga tuh mesin itu. Wah itu badak banget. Mesinnya kayak kakinya semuanya, partsnya juga gampang. Dan harganya juga masih lumayan tuh sekarang tuh. Iya, makanya. Anjing, kalau mau mobil baru deh, buat jalanan kayak gini-gini nih. Kalau yang mobil baru sebenarnya mobilnya juga nggak beda sama yang dulu, cuma versi yang lebih baru aja. Misalnya mau ngomongin Jeep, kalau Jeep itu kan sekarang yang tetap masih bertahan kayak Wrangler, yang orang bilang Rubicon. Itu masih tetap sakti sampai sekarang buat off-roadnya. Terus kalau Toyota kan tetap Land Cruiser. Kalau buat yang mobil-mobil kecil kayak Suzuki sampai sekarang ya paling Jimny yang apa? Yang baru ya? Masih bisa lah dipakai off-road. Tapi kalau Vitaranya sayangnya udah nggak ada. Iya. Jadi tuh. Buat ATPM di sini cobalah masukin mobil-mobil yang kayak Jimny tapi versi lebih murahnya lah. Iya tuh. Benar. Soalnya kalau Suzuki aja di Jepang tuh ada yang Hustler. Iya. Ada yang apa tuh banyak banget kalau di Jepang ya. Buset aneh-aneh banget mobilnya. Bener. Sayang banget nggak masuk bangsa Indonesia. Tapi hari ini gue pengen nanya sama JJ, teknik dasar buat off-road apa aja? Oke, sebenarnya sih kalau kita ngomong teknik dasarnya itu lebih ke yang hubungannya itu pertama ya, posisi nyetir. Itu paling basic banget pertama posisi nyetir. Coba. Oke, kita langsung praktekin ya. Posisi nyetir pertama ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau kita nyetir harian, posisinya kan lebih santai. Biasanya kalau posisi harian gini, kalau tangan lo ditaruh di bagian atas, itu kurang lebih mendaratnya di bagian telapak tangan. Nah, ini posisi santai, kurang lebih kayak hampir lurus. Tapi kalau posisi off-road, yang propernya itu, lo justru malah agak lebih maju lagi. Oh, maju ini? Ini, maju gini. Patokannya, pas lo taruh tangan lo di atas sini, sekarang yang mendarat tuh bagian sini. Nah, jadi lo sender. Nah, ini sekarang udah pas. Kalau posisi santai harian, lo mendaratnya di bagian situ. Nah, sekarang kan udah nyampe ke situ. Nah, posisi kayak gini, lo itu bisa jauh lebih bagus responnya. Oke. Nah, selain itu, kalau off-road, lo kan akan miring-miring, naik turun. Kalau posisi tangan lo gini, itu nyetirnya susah. Mesti gini, mesti bengkok? Jadi, emang justru agak lebih bengkok. Sebenarnya kurang lebih kayak posisi balap. Kita kalau posisi balap, itu tangannya tuh kayak kurang lebih lebih nekuk dibanding kalau harian gitu. Iya. Nah, dengan lo posisinya lebih naik juga, bagian belakangnya, lo ngeliatnya lebih enak. Nah, itu depannya. Kalau off-road kan kadang-kadang di kiri ada lubang, ada batu, ada buaya. Anjir ada buaya. Serem juga ya. Gue bisa desain duluan ya. Ada tirek. Gitu terus apa lagi? Kurang lebih berarti pertama itu yang penting posisi dulu. Posisi dulu. Habis itu jangan lupa kita pastinya pakai seat belt kan, gitu-gitu. Terus kalau misalnya off-road,
itu emang sebaiknya pakai sepatu. Ini kaitannya sebenarnya bukan cuma pas nyetir aja, tapi juga pas lo buat keluarnya. Oke. Kalau misalnya di nyetirnya, kalau lo pakai sendal, kejadiannya nyangkut. Suka nyangkut. Apalagi kalau lo posisi lagi miring-miring gitu, lo tuh nginjek ke pedal tuh nggak bisa kayak lo posisi mobilnya rata. Oke. Gitu. Berarti high heels juga nggak boleh ya? High heels jangan. Oh jangan. Kalau yang high heels di kiri aja. Iya. Yang high heels jangan nyetir buat off-road ya. Bener. Karena kalau nginjek tanah, dia nancep. Iya. Nah, terus apa lagi, Je? Sisaannya sih paling kita pas lagi udah jalannya aja sih, teknik-tekniknya. Tapi yang penting sebelum nyetir, posisinya mesti benar dulu. Gini dulu ya. Sama satu lagi, buat tangan, itu kalau kita off-road, posisi jempolnya tuh jangan di dalam. Oh, jangan gini? Iya. Gini tapi? Posisinya, wah kalau misalnya gini, nanti artiannya beda. Oh, beda. Iya, artiannya beda. Jadi gini? Ya, posisinya lo bisa megang di sini, atau lebih keluar lagi nggak apa-apa. Gini? Yang penting jangan ke dalam. Jangan gini. Oh, buat ngontrol ya. Sebenarnya sih utamanya kalau lo off-road karena jalan yang nggak rata, tuh lo bisa aja tiba-tiba bannya itu ke belok dengan sendirinya, kena batu gede atau apa. Jadi harus nahan banget. Sebenarnya bukan buat nahannya. Jadi kalau dia tiba-tiba kerubah arah bannya, setirnya tuh langsung ngebanting. Oke. Kalau jempol lo di dalam bisa cedera nih, kena si palangnya. Gini kena gitu. Kena gitu. Kita kadang-kadang kan suka nggak sadar, terus tiba-tiba kaget, setirnya mental ke kanan ke kiri. Tuh, jadi jempolnya. Gini boleh nggak sih gini? Nyetir gini nggak boleh? Kalau buat kontennya boleh sih. Boleh, iya. Oke. Terus apa lagi, Je? Itu aja sih. Gini paling kita sisanya udah kita gas aja. Nanti sambil jalan kita lanjutin lagi. Yuk, coba ya. Oke. Ini AC nyala nggak apa ya? AC nyala. Oke, seatbelt. Masih AC. Nah, ini perbedaan pasti beda dong. Lu off-road yang matic sama manual? Iya, bener. Makanya nih kita kalau misalnya startnya dari matic agak lebih enakan. Karena nanti nextnya mesti nyobain yang manual. Nah, ini sebelumnya kita ke netralin dulu. Kita pindahin dulu ke 4L. Jadi lo majuin ke depan, terus ke kiri, terus ke depan lagi. Udah. Oke, nah. Ya, oke. Ini udah masuk. Rem tangan, turun. Nah, oke. Rute kemana dulu? Kita ke sana dulu ya. Kita putar kanan. Ini perdana ya? Perdana gue. Nyetir off-road ya? Perdana gue. Oke. Kita puterin dulu aja kanan, terus kita balik arah kiri. Nih kanan sini, terus kita patah setir kiri. Kita balik arah sana. Ini kalau puter-puter gini nggak masalah? Nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita cobain naikkan gundukan ini nih, Pak. Tapi sebelah doang. Sebelah kanan aja. Iya, jadi biar lo ngerasain miring sedikit. Nah, udah. Ini kiriin dikit lagi. Oke. Nah, oke. Nah, kita sekarang di depan sini. Kita lewatin sedikit bagian gotnya. Iya. Ya, serongin kanan juga nggak apa-apa. Kanan. Yoi. Nah, gini. Oke. Terus. Kita puterin lagi ke sini. Nah, jadi kalau di off-road, lo teknik kalau kayak anak ceper lewat polisi tidur tuh juga bisa dipakai. Miring. Iya. Bisa nih, gini. Itu juga bisa dipakai. Karena kadang-kadang kalau yang gotnya terlalu dalam, terus bumpernya masih standar, ya kadang-kadang suka kena juga. Kena dikit gitu loh. Oke, kita mundur. Kita sekali lagi lewatin lubang-lubang ini ya. Munduran aja terus, aman. Oke, kita masukin lagi ke kiri sini. Ya, lurus setirnya. Anjing. Wow. Nggak boleh kagetan ya kalau off-road ya? Iya. Nggak boleh ya? Iya. Biasanya yang fatal ya kalau kagetan tuh kalau kita kagetnya nginjek rem.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nginjak rem, kayak misalnya posisi lagi turunan, lo injak remnya kaget gitu, mobil malah bisa ini. Oh, terbalik? Iya, kejungkang ke depan. Jadi kalau kagetnya tuh harus bisa ngontrol ya? Jangan kaget pas kaget gini, ayam, jangan. Si dia mobil aman itu, thanksin aja kan di depan kamera. Ini tuh gini. Kita latin lagi, posisi kayak gini. Cuma empuk kan ya? Empuk kan ya? Empuk banget. Oke, kita naikin lagi ya. Setengah lagi? Kita naikin lagi setengah, tapi sekarang yang bagian kiri nih. Bagian sini kiri? Bagian kiri, atau enggak? Boleh, ke sini. Iya. Sekarang lo yang di bagian bawahnya. Oke. Anjing, terbalik. Ini bakal terbalik sih kok gini nggak? Aman. Jadi kalau posisi lo yang di bawah, itu malah lebih serem daripada lo posisinya di atas. Gimana? Kalau tadi yang awal, lo kan miringnya posisinya yang di atas. Yang barusan, lo posisi yang di bawah kan. Itu emang lebih serem di bawah. Iya. Nah, kita kan refleks nih, misalnya miring, kita kan supaya ngeberatin gitu. Iya. Kita miring ke kiri, badan kita otomatis ngeberatin ke kanan. Itu ngaruh nggak sih? Sebenarnya nggak segitu ngaruhnya juga sih. Mungkin kalau beratnya ya 200 kilo. Iya, 200 kilo. Misalnya yang nyetir Big Show gitu mungkin bisa. Ngaruh, tapi sebenarnya nggak ngaruh. Sama satu lagi sebenarnya kalau misalnya lo miring-miring gitu, setir lo tetap harus dalam posisi yang lo siap buat nge-counternya. Oke. Misalnya lo miring ke kanan, kalau sampai mobilnya jadi ngejungkang gitu ya, terbalik ke kanan, lo harus setirnya dikekananin, ambil di gas. Kalau gitu. misalnya mau gimana? Jadi kalau mau terbalik kayak ke kanan, lo nge-counter setirnya juga harus ke kanan. Oh, bukan sebaliknya? Enggak, kalau sebaliknya malah lebih gampang terbalik lagi. Gitu. Kalau lo miringnya kiri, ya mau terbalik ke kiri, lo setirnya ke kiri juga. Nahan gini jadi ya? Iya. Oke. Kita coba lagi lanjut ya, bagian sini ya. Ini gimana kita? Muter lagi? Kalau nyobain pakai Jim ini lebih keras lagi. Gardannya belum independen kan? Kalau Vitara kan udah independen depannya. Kalau ini masih gardan solid. Lebih enak gardan independen berarti? Lebih nyaman independen. Tapi lebih kuat solid. Oh, kalau lebih kuatnya kuat solid? Iya. Wah, ini makanya istilahnya truk sampai sekarang tetap nggak independen, tetap solid, tetap fair down. Ini bisa nih ngeliat gini nih. Ini kan udah lurus posisi kita, tinggal lurusin naik. Ini kita mentok nggak sih? Nggak, aman. Yang bener loh. Gasnya juga konstan aja, nggak usah terlalu yang tinggi RPM-nya. Nah, ini di rayap aja juga naik dia. Nah, RPM-nya benar 1400 ya. Iya bener. Karena kita udah pakai 4L kan, 4 low. Itu dia jadinya nggak terlalu effort dia. Ini saat ngerem, saat ngegas tuh feel aja kan? Sebenarnya feel sih. Nah, kalau di sini, ini kan kita ngikutin jalurnya aja lurus. Kalau kita pakai matic gini masih aman, Pak. Soalnya nggak akan sampai mati mesinnya. Soalnya kalau manual, gitu. lewatin yang gitu-gitu. Nahan setengah kopling ya? Nahan setengah kopling, kalau kagok belum biasa, mati. Iya. Lagi ngek, mati, gitu. Anjing. Oke. Nah, ini tinggal lurusin aja. Setir sih nyesuainnya dikit. Iya. Gas remnya juga kayak tadi bener. Iya. Ngeng, gas dikit, rem. Ngeng, gas dikit, rem. Anjing. Gopar nih, off-road pakai mobil Rare nih. Ini gue belum off-roadin loh. Baru gue perdana ya? Iya, malah perdananya loh. Ya udah deh, biarin nggak apa-apa. Yang penting kompornya bisa berhasil. Iya, benar. Kita lurusin aja ke kanan sini, jadi ngikutin jalurnya. Wah, ini gundukannya parah nih. Nggak apa-apa, ini kita tidurin ke kiri aja. Jadi yang ban kanannya naik. Tapi depannya Grand Max lewat. Iya. Lupa masukin. Ini kita ke kiri. Nah, ini kalau miring kayak gini kan lo di atas nih posisinya nih. Anjing, serem. Lo kan posisinya di atas. Iya, ini lebih berasa tegang di gua, di bawah. Yang paham anjir Gofar off-road pakai Vitara SWB. Orang di hidup Vitara SWB-nya di detailing mana? Iya anjing, lu dipakai off-road ya. Oke. Kalau off-road tuh sebaiknya kaca dibuka ditutup. Nah, jadi kalau misalnya kita off-road
istilahnya enggak main ke sungai, itu ditutup aja nggak apa-apa sih. Bukan karena nggak kotor ya, tapi emang nggak apa-apa, tutup aja. Apalagi kalau lo pakai AC. Wah, ini lebih gila nih, Je. Yoi. Yang ini sekarang kita lewatin alur air, cuma emang lebih dalam lagi. Terus sepanjang jalan Pak sampai ujung sana. Anjing. Ini kita gimana nih? Oke, jadi gini, usahain mobil lo itu posisinya tetap rata. Jadi kalau kayak sekarang kan ini miring ke kiri. Miring. Ini kan miring ke kiri, lo harus ke kiri dikit. Segini, oke. Nah, jadi pokoknya ngejaga bodi tetap rata. Oke. Kiri lagi, kirinya karena dikit kan kiri aja. kanan beda-beda nih. Bener. Kita ngejaga biar bodinya level. Oke. Udah bener arahnya. Gas-gasannya halus tapi bisa. Cepet kayaknya nih adaptasinya ya. Nah ini bagian yang agak susah nih. Coba, lo cobain dulu. Oke, ini sekarang si ban kiri belakangnya gantung nih. Gantung. Jadi kita mundur dulu. Oke, mundur dulu lagi. Caranya biar enak. Kalau misalnya lo gagal nih di satu bagian, lo mundur sampai lo bisa ngeliat bagian itu lagi. Oke. Ini kan belum kelihatan nih. Tutup kap mesin. Lo mundur lagi dulu. Belum masuk air. Oke. Lo mundur lagi dulu. Terus sampai udah kelihatan bagian yang bikin nyangkut. Dikit lagi, terus. Oh, tuh. Udah kelihatan kan? Udah. Jadi di sini karena tadi bannya itu sampai ngegantung satu nggak gerak, lo harus bikin supaya ban belakangnya nggak ngangkat. Berarti harus ke kanan lagi. Wah, udah dapet nih. Nalarnya udah masuk nih, nalar off-roadnya. Jadi kanan lagi dikit, kanan lagi dikit, kanan lagi dikit, sedikit lagi. Nah baru timpa kiri dikit. Kiri tipis aja juga aman. Oke, gas. Nah tuh. Sekarang ban belakangnya nggak gantung. Iya. Wah anjing, masih banyak mereka. Ini kan yang udah ini, Je. Kalau yang liar lebih gila lagi dong, Iya sih, kurang lebih gitu. Cuma apa namanya? Sebenarnya kalau menurut gua, kalau lo lagi di hutan ya, sebenarnya yang bikin lebih beratnya itu sebenarnya bukan cuma medannya aja. Tapi kalau kenapa-napa, lo jauh dari mana-mana. Iya bener sih. Ini kita nggak ngebentok nih belakang bawah nih. Nggak, aman. Keseringan nyetir mobil cepet. Ada kecelakaan dikit. Baru dikit aja ya. Ada kecelakaan dikit bentok. Oh gitu. Nah kita ke kiri sini aja. Kita sini. Oke. Sini. Oke, kananin kita miringin di sini, Pak. Nah, lo bagian atas. Oke. Nah, kayaknya nggak enak lo di atas ya gitu. Gantian dong kamu di atas, aku capek. Lurusin aja. Lurusin aja udah. Nih miring dikit nih. Oke. Sekarang kita turunan yang curam nih di sini. Seru juga sih. Asik ya? Asik. Duh, Astral gue jual sih, bangsat. Tapi Astral cetekan doang, Ji. Bisa cetekan ya? Cetekan. Dia modelnya kayak CR-V yang itu. Jadi light aja ininya. Iya sih. Four wheel-nya. Iya. Jangan gini mah susah nih kayaknya nih. Pokoknya kalau yang udah ban-ban ngangkat susah aja. Ban ngangkat maksudnya? Kalau yang sampai ban-ban yang ngangkat. Yang jalur-jalur dalam. Nah, kita lurusin ke bawah. Anjing, turunan nih, Je. Ini nggak kejungkir. Nah, kalau turunan gimana ya tekniknya? Jadi gini, pertama lo harus pastiin dulu istilahnya muka mobilnya udah lurus ke bawah. Nah, terus lo nggak usah ngegas. Jadi kita manfaatin engine brake. Oh, engine brake. Oke. Nah, jadi lo nggak usah ngegas, sementara pedal remnya itu lo injaknya dikit aja, jadi halus aja. Rem halus. Jadi yang gue bilang, kalau misalnya lo kagetin remnya, malah bisa belakangnya ngangkat. Entah kenapa turunan lebih deg-degan dibandingkan naik. Apa lu ngerasa gitu nggak? Nggak, sama aja. Ada yang lebih takut naik, tapi mungkin kalau gini lo nggak ngeliat ujungnya kali ya. Iya. Ini gimana? Ini setirnya lurus aja. Nah, udah lo kaki direm aja, nggak usah ke gas. Yang penting mobilnya arahnya lempeng aja ke bawah. Udah bener. Kita nggak jempolitan aja. Enggak, aman. Anjing jurang bangsat. Gini nggak mana, Je? Terus.
Anjing, biji gue gila. Bangsat. Oke, sampai bawah kita ke kanan. Kanan, sini. Kanan. Iya. Sini. Ngomong-ngomong, Par, kalau lo naik tanjakan yang curam atau turunan terjal gini, kalau mobil lo makin pendek bodinya, itu makin gampang nunggingnya lagi, gampang angkatnya. Cuma tadi gua nggak ngasih tauinnya dulu. Anjing. Kalau lo pakai mobil panjang, misalnya lo pakai Ranger gitu ya, itu lebih susah tuh? Enggak, lebih aman justru. Oh, lebih aman? Anjing. Kalau mobil pendek, itu lebih gampang ngejungkelnya? Bangsat. Saya kasih tauinnya masih di bawah aja. Kita kanan dikit, coba nih naikin sedikit. Ada miring-miring tipis ya, miring tipis ya. Santai sini. Oke, kananin lagi dikit. Mungkin sih kadang-kadang kalau orang lihat dari luarnya nggak terlalu parah, cuma di dalamnya. Iya. Si nahan badan. Nahan badan. Ini gimana? Kiriin aja. Oke, nah sekarang kita nyoba tanjakan ini, Pak. Aduh. Kita posisiin dulu. Wah, bisa ini standar loh, mobil nggak di-apain. Jadi emang lo pakai 4-wheel aja, basically standar sehat aja juga udah main. Nah, anjing iya sih. Jadi kita posisiin lurus dulu nih. Nah, ini kan udah lurus. J, ini kan pendek, J. Kata lu bisa ngejungkal dong nih. Aman. Aman. Kunciannya, lo ngegasnya tuh mesti konstan. Kayak tadi tuh. Jadi jangan misalnya pas lagi nanjak, terus lo banyak ngagetin gasnya atau ngerem gitu. Jadi kurang lebih lo istilahnya flow-nya gitu. Jangan digituin. Ya dari sini lo udah gas aja. Santai. Jadi kalau keju importan gue loncat ya, lo yang ngambil setir. Kayaknya nggak keburu lo loncat juga ya. Oh iya keburu. Oke. Gas aja konstan. Segini? Oke, tambah dikit lagi. Lumayan nanjak ya. Oh iya, J, gimana, J? Angkat remnya. Angkat remnya, lepas. Jadi dia mesti ada momentumnya dikit. Jadi kita mundur lagi dikit. Oke, up. Ya. Saya coba sekali lagi, RPM-nya agak dinaikin lagi. Oke. Tambah lagi, gas lagi. Segini. Oke. Oke, tahan dikit. Lumayan sih tadi tanjakannya. Oh iya. Pas di tanjakan itu kayak berasa banget kayak lo lagi ngeliat langit kan. Kayak lo nggak tahu di ujungnya kayak gimana. Ini kita main lagi nih. Oke, kita muter dulu nih. Yoi, sekarang kita muter lagi. Kita cobain tanjakan tadi, kita balik ya. Kita turun. Bangsat. Muter di sini kanan. Ada nggak sih orang off-road tapi yang ngebut-ngebut gitu, duk. Ada. Iya, atau nggak kalau kayak lagi latihan kompetisi gitu. Waktu ya soalnya? Iya, kayak gitu-gitu kalau gua pakai yang tubular, bisa terbangin tuh tadi itu. Oh iya? Terbangin dikit, iya. Anjing. Ini bener nih, J? Sini, J? Kayak yang tadi lagi. Kiri kanan, J? Yang kanan. Oke. Kanan lagi. Oke. Oh, ini mainin rem tadi ya? Kayak tadi lagi. Jadi remnya tipis-tipis kayak gitu. Yang penting kayak gue bilang tadi, Par, posisinya tuh lurus ke bawah. Ini kan masih agak nyarong ke kanan nih. Pas lo udah turun, agak dikikirin dikit. Oh, oke. Oke. Remnya halus aja. Oke, biar turun dulu. Bangsat. Kiriin dikit setirnya. Anjing, biji gua ngilu. Aduh.
Oke lah. Anjing, biji gua gilo. Tapi gua udah lama loh nggak bener-bener lihat orang yang emang yang nyetirin gua gitu, emang belum pernah off-road sama sekali. Gua jadi nostalgia kayak inget zaman dulu pertama. Oke sih. Kayaknya kurang lebih sih. Ya buat pengalaman awal sih udah oke lah. Udah dapat tanjakan turunan. Ini di jalan-jalan netral, ini nggak apa-apa, biarin aja. Trial dulu aja. Oke. Gitu sih, sampai bunyi truk gitu ya? Emang gitu. Oh. Biasa mobil tua. Anjing. Pengalaman off-road pertama kali gue, gila, anjing banget. Itu pas turunan sama tanjakan, lebih ngilu turunan sih. Lebih ngilu turunan. Bijinya lebih kayak mau naik ke tembolok ke duuk gitu. Tapi kalau tanjakan tuh kayak takut gini aja. Biasanya orang soalnya kalau tanjakan setidaknya badan dia tuh nyender di kalau lo lagi turunan curam, lo tuh kayak cuma tangan pegang ke setir, tapi kaki kan juga harus main ya. Berarti manual lebih ribet ya? Manual lebih ribet, tapi nanti kalau lo udah bisa lebih banyak ini juga sih. Iya, manual. Anjir. Gitu. Wah, thank you banget ya. Oke. Telah memberikan pelajaran pertama dalam hidup gua, karena dalam hidup kan berharga sekali ketika kita mengumpulkan kata pernah gitu kan. Dan hari ini akhirnya gue pernah off-road. Pernah off-road ya, tambahan lagi ya. Iya, meskipun ini hitungannya masih light ya. Masih light, kita belum main kayak lumpur-lumpur. Wah, gitu. Lumpur boleh tuh Ji. Kalau lumpur tuh ribetnya di mana? Kalau lumpur sih ribetnya sih ya gampang nyangkut aja. Gitu. Jadi istilahnya tekniknya juga ada lagi. Beda lagi. Beda lagi tuh? Iya. Wah, kita coba aja. Mesti dong. Mesti. Yang lumpur ya? Mesti. Ajak gue dong. Yang lumpur tapi jangan pakai ini. Pakai yang mana? Nanti pokoknya gue udah siapin mobil spesial yang sebenarnya lo dulu pernah juga pakai. Pokoknya tunggu aja tuh, gue main di lumpur bareng JJ. Emang bangsat nih ngeracunin orang nih. Aduh, tapi seru J, seru banget. Thank you banget aja. Sama-sama. Sama-sama. Ini pengalaman pertama gue dalam off-road dan hasilnya tuh seru banget. Anjing, gila. Tapi emang bener sih ketika banyak orang tuh ya yang bilang coba deh sekali main tanah, lu bakal ketagihan sih. Nggak tahu sih apakah gue ketagihan apa nggak ya. Tapi hari ini sih yang pasti gue senang banget. Dan terima kasih sekali lagi buat JJ Logi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sekutu Motif kali ini. Pengalaman off-road pertama kali sangat sekut. Segitu aja. Gofar Hilman pamit, JJ pamit. Salam jumpa kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Wih, off-road nih. Ini baru off-road.